Eh, Selamat hari gini. selamat hari gini. Apa nih? Annyeonghaseyo. Ya, Kemana tuh Omoni? kudu nama orang nyelam Nah, ke laut, ambil kerang, apa daya pulau Jejunya teh jauh. Jadi weh geus urang timah. Aduh, abalah. Jaron ya Om. Omong banget ya sih. Tinggal Om masih. Ping. Api. Jadi beda apa namanya imajinasi ya. Iya, tah bunga-bunga. Tapi ada ini ya. Hah? Biar matching ya, say. Matching. Ini mah bukan ini mah biar supaya nggak masuk angin aja. Ayo kita ngobrol yuk. Aduh. Ngomongin annyeonghaseyo. Amida. Belum apa-apa kok. Atur nuhun. Itulah ngobrolin ini ya. Buku pembukuan. Kik, Hmm. kopi kebahagiaan saya mana, Kik? Ya, Ya, Sep. habis. That's okay. Bukan rezeki namanya. Surat. Tenang naon lah satetes dua tetes. Ayo tuh lah ngomong naon Kika. Duduk heula tuh, duduk cari. Calik. Korea tapi lama ya. Di tanah Pasundan. Nah, kata gitu. Ayo tuh duduk dulu. Ambilan kita ngitung nih pengeluaran. Nah, Ya enak banget ini. apaan? Ada singkong. Oh. Ini udah dibikinin baru sama Kika. Alhamdulillah. Mari kita minum kopi dulu, kopi kebahagiaan. Alhamdulillah enak banget. Pagi-pagi ngopi Itu tuh. kopinya namanya kopi Casio. Kasih orang maksudnya. Sabar, Mbak. Air putih dulu. Sampai kegeser kameranya. Terima kasih Didi. Dari Didi. Didi. Terima kasih banyak Didi. Sampai saya mau ngambil air putih sampai ketarik kamera. Ya, Kan kalau tiap pagi ya. kita kan minum kopi. Ini nggak usah diruren lagi ya. Apa? Ruren. Aduk-aduk. Senok. Senok. Ya. Senok atulah. Aduh. Nggak enak ya, loh. ya. Kalau orang sakit flu tuh nggak enak. Beneran, sama sekali nggak enak. Sakit flu, udah minum obat apapun, radangnya udah, ininya udah, apa ya udah. Memang Stop kalau mengeluh. oh iya, bukan. Kalau sakit, emang maksudnya bercerita bahwa sakit tuh nggak enak. Tapi memang satu hal saya mau ngeluhin. Tagihan. Nah, kan. Jadi ini dijaga intonasinya. Jangan Iya, terlalu happy banget. Enggak happy banget. Apalagi kalau ngeliat tagihan begini kalau pagi-pagi. Jadi saya tuh sama Kika selalu, kan merah kan, kan pusing nih. Ini urusannya pusing. Jadi kalau saya sama Kika tuh kalau pagi-pagi duduk gitu, bercerita, membahas konten apa-apa. Tapi habis itu biasanya langsung kalau saya fokus ke urusan matematikaan. Matematikaan gitu. Kita ngobrolin matematikaan enak nih Kik. Iya. Ternyata kalau sebagai ibu rumah tangga ya yang paling cerdas selain ngurusin anak-anak, ngurusin segala macam. Kabeh lah, semua. Kabeh we. Ya. Nah, maksudnya nggak lupa juga pembukuan. Jadi nanti kalau suam-suam nanya, maksudnya suami Iya. nanyakan. Kalau suami menanyakan, duitnya kemana? Oh, misalnya uang teh pada kemana tuh? Sok we diangos. Jadi ceritanya Dibaca, teh, nyali. ya. Jadi pagi ini saya mau ngebahas, mudah-mudahan mikrofonnya kedengeran ya. Ya mudah-mudahan. Ini harus ditarik-tarik dulu ini. Jadi begini, saya pagi ini mau ngebahas tentang bagaimana kecerdasan seorang ibu rumah tangga mengatur keuangan bulanan. Nah, pengeluaran tiap bulan. Ada yang namanya overhead atau biaya yang sudah pasti kita keluarkan setiap bulan. Apakah itu? Nah, itu tergantung dari bagaimana kondisi yang terjadi di sebuah rumah tangga gitu.
Kalau kita suami istri biasa, biasanya hanya berdua tanpa ada anak, biasanya kita memprioritaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan satu rumah, itu udah pasti. Yang rumah. pokok dan sekunder. Ya, pokok dan sekunder. Ada lagi tertier, ada segala macam. Tapi yang pasti yang pokok itu adalah kebutuhan rumah. Rumah itu apa aja? Biasanya kita tinggali ya, listrik, betul. Listrik, air, ya. Terus habis itu IPL, lingkungannya kan kalau kita tinggal di perumahan, biasanya kita ada komplek-komplek, kita bayar IPL, bayar sampah, bayar apa segala macam, ya gitu. Terus kita juga bayar kebutuhan-kebutuhan segala sesuatu yang sudah menjadi fix. Gitu, termasuk juga belanja bulanan, ya belanja bulanan apa yang jadi prioritas. Kalau saya itu dibagi dua antara food and beverage atau F&B atau biasanya juga kita bagi dengan groceries gitu. Nah itu dibagi-bagi postingannya, kapan-kapan aja waktunya, ya ini berhubungan rumah dulu ya gitu. Habis itu nanti dilihat lagi kebutuhan rumah sudah teratasi semua, kebutuhan belanja harian, kebutuhan belanja bulanan. Nah baru melebar deh tuh tanggung jawab, tugas dan kewajiban kita dulu Ki. Dana taktis misalnya untuk kita butuhkan untuk backup pengobatan selain yang sudah fix, misalnya kita butuh ongkos ya pulang pergi. Kita butuh ongkos untuk biaya, misalnya itu mau naik mobil atau naik motor. Kedua, kita juga harus bayar kewajiban-kewajiban. Mungkinkah kita ada pinjaman, mungkinkah ada tunjangan-tunjangan yang harus kita lakukan setiap bulan, termasuk juga bayar asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Sebentar, berhubung agak sesak napas, saya makan dulu singkong. Nanti kita terusin. Ada singkong dan keju. Nggak ada. Kenapa singkong selalu dikaitkan dengan keju? Kalau singkong pakai obat gosok jadinya apa? Kadang-kadang ya, ada cikat ya, suka rada-rada. Ya, kalau singkong pakai keju, singkong sama gula pasir tuh masih bisa. Enggak, singkong Thailand pakai. Ya, singkong Thailand pakai apa? Itu yang apa Ki? Yang itu enak banget ya. Enak banget ya. Air pati. Air kelapa. Air pati itu air santan. Kumaki kau lah. Udah, udah ditulis wae sih. Iya, udah gitu. Jadi balik lagi tadi, rangkumin dulu sebelum pada keder ntar. Ya, kebutuhan rumah yang fix, yang sudah pasti. Yang pertama adalah kebutuhan yang berhubungan dengan rumah. Kebutuhan dengan rumah apa aja itu tadi, listrik, air dan segala macam, termasuk ini itu belanja rumahan, termasuk juga gas, air aqua misalnya, air aqua enak lo kesebut, air mineral atau galonan atau apalah pokoknya ya. Nah, terus gitu kita juga mengatur strategi kalau belanja bulanan itu harus dibikin checklistnya. Waktu itu saya udah ajarin supaya posting-postingannya jelas. Jadi kita punya target saya sendiri. Kalau belanja rumahan misalnya setiap hari 50.000, ya itu cukup enggak buat suami istri tanpa anak misalnya gitu kan, atau suami istri dengan satu anak gitu. Nah itu harus sudah bisa kita mengaturnya, kan kehidupan berumah tangga, bukan kehidupan rumah tangga orang lain. Ini kan rumah tangga kita sendiri. Tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Terus tadi juga asuransi, bayar asuransi sudah belum, BPJS apa segala macam. Ayo kita saling diingetin ntar tiba-tiba ada tagihan banyak gitu kan, terus kewajiban lain mungkin ada pinjaman, terus ini kreditan. Coba mau berobat rutin, jangan lupa. Kalau segala eta belanja teh harus ada bonnya. Kenapa coba kayak saya? Saya selalu minta sama Kika minta bon belanja, bukan apa-apa. Ya kalau ke warungnya, ya mas. Entah gitu. Oh ya tuh Kika, kalau ke belanja ke warung, ke abang siapa di belakang, gimana? Berapa bang? 5.000, 7.000, 12.000 pakai sayur gitu. Bang minta bon. Yang udah-udah kita dilempar 100.000. Bikin aja bon sendiri, ya kan? Ya kudu hafal gitu. Nah, kenapa saya perlu minta ini namanya struk belanja? Namanya orang, kalau kita belanja misalnya ke supermarket ya. Kalau ke supermarket itu kadang-kadang kan kita cepat sekali ya. Tidak boleh seuzon sama orang, tapi biasanya manusia pasti ada punya kelemahan, entah dia capek atau apa. Bisa saja tercapture 2 kali atau terscan-nya 2 kali dan lain sebagainya. Sehingga ada faktor-faktor yang membuat kita bertanya-tanya. Biasanya kalau belanja kita ditentukan setiap bulan misalnya 100.000, kok bisa jadi 150.000 gitu. Sementara kita belanjanya biasanya barangnya rutin itu aja.
Jadi itu jadi perlu struknya. Jadi kita sebelum kita buka belanjaan itu rame-rame hore-hore di rumah, ya. kita cek dulu. Oh ini ada, ini ada, ini ada. Jadi memang harus ada effort gitu. Bukannya kita pelit, tapi mengatur hidup kita menjadi lebih tertata aja gitu. Membiasakan diri segala sesuatu yang jadi good habit lah gitu. Ya kan? Sama aja kalau kita mau memilih segala sesuatu yang kita inginkan, kan kita juga nggak boleh ceroboh. Oke, terus udah gitu, tadi kan saya memberikan perumpamaan kalau untuk keluarga baru, keluarga kecil ya, suami istri atau satu anak, misalnya gitu. Itu pun kalau udah satu anak, urusannya adalah Sakit ya lah. kebutuhan anak lah, misalnya gitu, Susu. formulanya, pampersnya dan lain sebagainya. Itu kan postingannya gede loh, jangan salah. Jadi kita bicara soal posting sekarang, posting mempostingkan. Jadi kalau ada budget, misalnya contohnya ada 10, nilai 10, kita dapat 10, kita harus punya postingan. Postingan itu kita bagi beberapa, untuk keperluan rumah, untuk keperluan anak-anak, untuk keluarga, ya, untuk keperluan sehari-hari, transportasi dan sebagainya, dan satu lagi dana taktis. Dana taktis ini biasa kita gunakan untuk bila mana diperlukan, bila mana ada keluarga yang sakit atau kita yang sakit dan butuh tenaga. Bila mana dana kalau ekstra. kita jalan-jalan makan. Salah satunya adalah leisure. Itu juga harus dilakukan karena kita nggak mungkin kayak robot kerja terus kita nggak punya waktu untuk bertamasya, menikmati hidup ya, walaupun cuma makan keluar, makan bakso sama keluarga atau apa, tapi yang penting momennya, happy-nya, kebersamaannya itu ya berbagi rezeki. Terus apalagi ya Kik ya, kalau misalnya yang paling repot itu adalah ibu-ibu itu suka lupa mencatat. Jadi kalau contohnya gini, kalau ditanya Mas Suami tadi kan Kika kan tadi udah ngomong ya. Kiki ada lu. Iya, tadi baru dia ngobrol sama Kiki karena dia sakit baru kita ngingetin. Jadi misalnya gini tadi kan ya pada sakit. Benar. Ya. Sehat. Sehat semuanya sehat. Tadi kan Kika ngomong tiba-tiba kalau suami suka menanyakan gini, "Mah atau Bunda, kemarin Ayah udah ngasih tuh kayaknya per bulan 3 juta segala macam, harusnya cukup dong. Kan bisa aja kita satu hari misalnya dicukup-cukupin lah. Cengcreng. Iya, makan misalnya sehari 3 kali, sekali makan misalnya 50.000 misalnya gitu, atau 100.000. Ya nggak apa-apa, tapi Ayah jangan ngomel, nggak bisa setiap hari makan daging, nggak bisa makan ayam setiap hari, atau apa. Ya itu mulai diatur makannya. Jadi 4 sehat 5 sempurna tetap ada, misalnya gitu, susu buat anak-anak. Jadi benar-benar harus diatur, sehingga suami kita juga nanti pada saat menanyakan itu, kita bisa menjawab gitu. Dan mencatat itu tadi loh, masalah listrik, beli gas kapan, isi air minum aqua gampang. Ini semua saya nulis loh. Jangan pikir saya nggak menulis. Saya menulis semuanya. Itu ditulis secara per bulan. Bagian dalam. Nggak usah bagian dalam, mau ngapain dia. Ini agak repot. Merah-merah semua, rapotnya merah semua ya, Bu. Merah semua nggak pernah belajar itu. Bukan Bu, ini contohnya gitu. Nah, kan gitu doang udah cukup. Jangan jum. Aduh, kalau misalnya in detail ya, bisa aja kalau misalnya kita biar rapi dan lain-lain. Tapi hanya sekedar kita sharing buat para ses ya, kamera. Ses. Ya, kalau pokoknya gini deh, kita harus cerdas-cerdas. Mengatur keuangan dalam sebuah rumah tangga itu gampang-gampang susah. Tapi tugas kita sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh sebagai kapten di sebuah rumah itu wajib kita jalankan. Jangan cuma duduk tenang atau duduk tidak ada kegiatan, selain kita fisik harus membersihkan rumah segala macam, kita ngurus anak yang tadi kita bilang kata Kika multitasking, kita juga harus pintar berhitung. Cerdas, cermat dan sigap gitu. Jadi nggak tahu gimana caranya kalau saya bisa tuh mengatur misalnya pembagian cuma ada nilai 10, saya harus menggunakan keuangan dan sebagainya setiap bulan penggunaannya mencapai 7, berarti harus ada reserve atau ada kelebihan 3, nilai 3 poin ini saya harus bisa lagi membagi separuh daripada itu untuk apa? Tabungan itu yang saya gunakan misalnya kebutuhannya mau beli kebutuhan pribadi, misalnya kebutuhan untuk belanja make upan atau apa ini itu. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Jadi selalu bikin skala prioritas dalam kehidupan ini. Jadi posting budget harus jelas. Pengaturan dana usahanya itu sendiri harus dilakukan bersama dengan suami. Jadi kalau misalnya suami memberikan sekian, kalau kita ada kendala, sampaikan kepada suaminya. Pak, ini harganya udah mahal, daging sekarang nggak murah, ini udah mahal, telur mahal, ini mahal. Ya udah, jadi sekarang yang biasanya suami tahu nilainya 5 itu bisa dibagi menjadi sekian, akhirnya porsinya mengecil, tapi jelas gitu ya. Terus jangan lupa kalau sudah berkeluarga itu kita harus bisa juga terbuka kepada suami soal keuangan. Ya, mengatur rumah tangga gitu. Karena uangnya suami adalah uang kita. Saya enggak, suami uang saya, uang dia sendiri.
Nggak ada suaminya. Belum punya suami lagi soalnya. Ya, oke. Jadi uang kebersamaan itu harus selalu kita pastikan dimanfaatkan dengan baik, termasuk juga untuk kebutuhan anak-anak. Ntar kita ngomong lagi soal budget anak sekolah. Nyingkong dulu ah. Pusing ya. Ya udah, selalu nonton. Nonton semua. Ada kita. Yati. Mohon maaf ya. Singkongnya enak. Ntar ya. Jangan lupa nonton Irama Sofa Real because this is real. Dan buat semuanya subscribe, like, comment, and share. Pokoknya ngobrol. Ada ide tulis itu. Makasih ya. Posting budget. Kolom komentar. Oh iya. Kolom komentar. Kalau misalnya ada ide apa-apa tulis di kolom komentar ya. Kita mau bahas apa ya? Ya. Oke. Minta maaf. Nanti saya bawa virus. Misi.